Salam sejahtera. Pergi ke pasar membeli terasi. Sampai di rumah memasak sambal. Guru harus berinovasi, wujudkan edukasi digital. Dengan semangat transformasi, perkenalkan saya, James J. Sahilatua, berbagi praktik baik tentang pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan inovasi pembelajaran dalam rangka penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Situasi yang dihadapi guru di sekolah saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman. Guru dihadapkan pada kondisi di mana murid sudah sangat akrab dengan gawai, internet, serta aplikasi digital. Namun, mereka seringkali hanya menggunakannya untuk hiburan. Hal ini membuat guru perlu mengarahkan penggunaan teknologi tersebut ke arah yang lebih produktif, khususnya dalam konteks pembelajaran. Kondisi di SMA Kristen Raja Wali saat ini, yang telah memiliki akses internet dengan bandwidth 75 MB per second, dan telah memiliki laboratorium komputer yang memiliki 15 unit clients komputer standar yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran digital, serta kompetensi saya pribadi sebagai guru yang telah meningkat melalui partisipasi dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti terkait coding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam. Semua ini merupakan faktor-faktor positif yang dapat menunjang pelaksanaan inovasi pembelajaran digital untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam yang dapat memberikan manfaat, aktif melibatkan, dan menyenangkan bagi para murid dalam belajar. Hal-hal yang menjadi tantangan untuk mewujudkan inovasi pembelajaran digital yang memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial dalam rangka mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam secara meluas untuk dilakukan oleh semua guru di sekolah, yaitu pertama, keterbatasan kemampuan literasi digital guru dan pemahaman tentang teknologi coding serta kecerdasan artifisial. Banyak guru, khususnya di daerah seperti Kabupaten Jayapura, yang belum memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang cukup dalam bidang teknologi dan pemrograman. Kondisi ini menyebabkan sebagian guru merasa canggung, bahkan ragu untuk mencoba mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Mereka masih memerlukan waktu, bimbingan, dan pelatihan intensif untuk memahami konsep dasar seperti logika pemrograman, penggunaan platform digital, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial sederhana untuk membantu pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua yaitu paradigma dari sebagian guru maupun murid yang merasa bahwa metode pembelajaran baru berbasis teknologi seperti penggunaan coding dan kecerdasan artifisial terlalu rumit dibandingkan dengan cara tradisional. Pemikiran ini merupakan tantangan yang nyata dalam mengimplementasikan metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi baru yang tengah berkembang saat ini. Banyak guru merasa bahwa pendekatan konvensional seperti ceramah, diskusi kelas, dan latihan soal lebih mudah diterapkan, serta tidak membutuhkan waktu atau keterampilan tambahan di bidang teknologi. Mereka cenderung beranggapan bahwa pembelajaran berbasis teknologi akan mengganggu ritme kegiatan belajar yang sudah terbiasa. Sementara itu, sebagian murid juga mengalami kebingungan dan rasa takut salah ketika berhadapan dengan konsep pemrograman atau aplikasi digital yang belum familiar bagi sebagian dari mereka yang tidak memiliki gadget. Yang ketiga adalah inkonsistensi dari para pendidik untuk mempelajari, mengembangkan, dan mempraktikkan penerapan teknologi sesuai dengan materi-materi pada mata pelajaran yang diampunya. Ketidakkonsistenan dari para guru untuk terus mempelajari, mengembangkan, dan mempraktikkan penerapan teknologi coding dan AI tersebut. Banyak guru merasa bahwa mempelajari coding dan AI membutuhkan waktu serta usaha ekstra di luar rutinitas mengajar. Akibatnya mereka cenderung menunda atau berhenti di tengah proses belajar. Padahal dengan ketekunan dan eksplorasi berkelanjutan, guru dapat menemukan berbagai cara kreatif untuk mengintegrasikan teknologi ini yang dapat disesuaikan dengan materi-materi atau topik-topik bahasan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, relevan dengan perkembangan zaman. Langkah-langkah yang saya lakukan sebagai strategi untuk mewujudkan gagasan tersebut yaitu pertama, saya mempelajari berbagai sumber referensi tentang pemanfaatan coding dan AI untuk mendukung inovasi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya mulai mempelajari dan mengakses platform rumah pendidikan, khususnya Ruang GTK, mengikuti pelatihan-pelatihan dan webinar-webinar tentang pemanfaatan coding, baik yang diselenggarakan oleh Decoding, Quizzes Trainer, juga penggunaan AI melalui pelatihan oleh Microsoft, serta pelatihan-pelatihan dan sumber-sumber lainnya melalui hasil browsing pada konten YouTube, TikTok, dan sebagainya terkait bagaimana memanfaatkan coding dan AI dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning
yang disesuaikan dengan karakteristik murid, lingkungan belajar, dan kondisi-kondisi yang terjadi di SMA Kristen Raja Wali tempat saya bertugas. Yang kedua, saya merancang dan mempersiapkan inovasi pembelajaran yang menggunakan coding dan AI. Langkah awal yang saya lakukan adalah menggunakan AI sebagai alat bantu pencarian dan eksplorasi ide. Melalui platform AI seperti ChatGPT atau Google Gemini, saya mencari informasi mengenai konsep dasar coding, bahasa pemrograman yang mudah dipahami, misalnya bahasa Python, serta contoh penerapannya dalam bidang ekonomi. Setelah itu, saya mulai merancang suatu alat berbasis website interaktif yang dapat menganalisis kelayakan usaha dari suatu badan usaha. Dalam tahap ini, saya memanfaatkan coding untuk membuat fitur-fitur seperti input data keuangan dan simulasi hasil analisis melalui Canva Coding yang dengan bantuan AI pada website tersebut digunakan untuk membantu memberikan interpretasi otomatis terhadap hasil perhitungan tersebut seperti memberikan rekomendasi apakah usaha tersebut layak dijalankan atau perlu perbaikan strategi. Selain itu, saya juga mempersiapkan desain pembelajaran berbasis project-based learning, di mana murid dilibatkan secara langsung dalam proses penggunaan alat analisis tersebut. Yang ketiga, saya mengimplementasikan pemanfaatan coding dan AI untuk menghasilkan inovasi pembelajaran interaktif. Aktivitas pembelajaran dimulai di dalam kelas dengan memberi kesempatan kepada murid-murid yang dibagi ke dalam 3 kelompok untuk mereka dapat berdiskusi, serta menggunakan bantuan AI untuk menentukan bentuk badan usaha yang ingin mereka simulasikan dengan mengumpulkan data-data keuangan terkait badan usaha tersebut, yang nantinya akan dianalisis menggunakan website analisis kelayakan usaha badan usaha yang telah saya siapkan sebelumnya. Kemudian aktivitas selanjutnya dilakukan di laboratorium komputer, dengan murid-murid juga dilibatkan untuk menggunakan web Canva Coding dan bantuan AI-nya untuk mereka dapat merancang website untuk badan usaha yang telah mereka bahas tersebut agar dapat mempromosikan badan usaha yang telah dianalisis tersebut. Dengan demikian, murid tidak hanya memahami teori analisis kelayakan usaha dan langkah-langkah mempromosikan badan usaha melalui media digital, tetapi juga mereka dapat belajar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui praktik digital. Melalui aksi ini, saya sebagai guru ekonomi tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inovator yang mampu mengintegrasikan teknologi modern untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mendalam, dan kontekstual. Yang keempat, saya mengevaluasi inovasi pembelajaran interaktif yang telah dilaksanakan untuk pengembangan selanjutnya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian langsung di dalam kelas dan di laboratorium komputer saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, mengumpulkan umpan balik dari siswa, menganalisis hasil belajar, serta menilai efektivitas alat yang dikembangkan dalam meningkatkan pemahaman konsep ekonomi. Evaluasi juga dilakukan melalui refleksi diri dan harapannya kelak akan ada kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta potensi pengembangan fitur atau metode agar pembelajaran lebih optimal dan relevan. Dampak dari implementasi pemanfaatan coding dan AI untuk menghasilkan inovasi pembelajaran interaktif tersebut memberikan hasil yang efektif. Terlihat dari adanya sikap antusias dan semangat belajar bagi para murid ketika belajar di dalam kelas maupun di laboratorium komputer. Juga terlihat dari bertambahnya keterampilan mereka untuk berpikir kritis dan kreativitas menciptakan sesuatu yang menarik. Rekan-rekan guru juga mulai ada yang tertarik untuk belajar menggunakan coding dan AI untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Indikator keberhasilan terlihat dari adanya peningkatan sikap antusias para murid ketika belajar di dalam laboratorium komputer maupun di dalam kelas. Juga terlihat dari nilai keterampilan yang meningkat, terlebih lagi tercapainya profil lulusan, khususnya penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi, yang diharapkan dapat lebih lagi berkembang dalam diri murid, serta juga akan mempengaruhi terjadinya peningkatan nilai raport pendidikan. Demikian penyampaian kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi para pendidik sekalian. Jalan-jalan ke kota Bekasi, lanjut terus ke kota Jakarta. Marilah para pendidik terus berinovasi, mencerdaskan generasi pelanjut kita. Salam dan bahagia. Tuhan memberkati.